Shalom, jumpa lagi di channel Klavo Sukacita. Puji Tuhan, di hari ini kita kembali disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 3 pada ayatnya yang ke-16. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami mengucap syukur karena di hari ini kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menolong kami baik di dalam pembacaan maupun perenungan firman ini. Baik hamba sebagai pelayan firman, tetapi juga pemirsa Klavo Sukacita di mana saja yang mendengarkan firman-Mu melalui channel ini. Agar di dalam kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu. Lebih daripada itu kami dituntun untuk melakukannya. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya baik Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini kepada kita sekalian di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian firman Tuhan ini menjadi tema kita, yaitu wajah Allah Bapa. Wajah Allah Bapa. Ada sebuah cerita kecil dari anak-anak sekolah minggu. Mereka diberikan tugas oleh guru sekolah minggu mereka, bagaimana mereka melihat Allah dari wajah orang tua mereka, dalam hal ini bapak mereka. Nah, anak-anak pada waktu itu berpikir, aduh bagaimana ya kami menjawab soal yang diberikan oleh kakak pengasuh. Nah, lalu kakak pengasuh mau, oke, hari ini kalian tidak menjawab, tapi kamu pulang ke rumah minggu depan masuk sekolah minggu, kakak akan tanya. Nah, setelah satu minggu kemudian mereka kembali sekolah minggu. Nah, kemudian ke guru sekolah minggu itu mulai bertanya kembali kepada anak-anak, bagaimana kamu melihat wajah Allah Bapa melalui orang tua kalian, dalam hal ini bapamu di rumah. Nah, anak-anak mulai saling melihat satu sama yang lain. Kemudian yang seorang mulai jawab, saya melihat wajah Allah Bapa itu seperti dokter. Nah, kebetulan anak ini bapaknya seorang dokter, jadi dia seperti seorang dokter, guru. Kenapa bisa sampai seperti itu? Iya, karena Allah juga seorang dokter. Dia sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, kemudian anak yang selanjutnya berikut, oh saya kakak pengasuh, saya melihat wajah Allah Bapa seperti seorang guru. Kenapa seperti seorang guru? Iya, karena guru dia mengajar, jadi Allah juga mengajar kita, bahkan mengajar lebih banyak kepada kita. Terus yang satu lagi dia bilang, saya melihat wajah Allah Bapa seperti seorang hakim, karena kebetulan orang tuanya juga adalah hakim. Nah, ya Allah itu adalah hakim dan dia dapat menyelesaikan masalah-masalah dengan adil. Nah, setiap anak-anak memberikan komentar, hampir sebagian besar sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh bapak mereka. Seorang anak dia tidak sanggup menjawab, tidak sanggup menjawab tugas yang diberikan oleh kakak pengasuhnya tadi. Namun kakak pengasuh itu bertanya kepada anak tersebut, bagaimana kamu? Langsung dia menjawab, ibu atau pengasuhnya, saya memandang Allah seperti seorang pemulung. Mendengar kata pemulung, semua teman-teman ketawa di dalam kelas itu. Wah, masa bisa Allah dipandang seperti seorang pemulung? Nah, lalu guru sekolah minggunya mulai menjelaskan
bahwa Allah sebagai seorang pemulung. Anak-anak tahu bahwa pemulung itu dia tugas untuk memungut sampah, barang-barang yang tidak berguna, untuk didaur ulang menjadi berguna. Sama saja dengan Allah, bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang oleh dunia tidak berguna akibat mungkin saja kelakuan atau tindakan kita yang jahat atau yang tidak berkenan di hadapan orang lain, sehingga Tuhan mengambil kita, Tuhan mengumpul kita, Tuhan menebus kita dari dosa yang oleh dunia merupakan sampah, tetapi di tangan Allah kita menjadi berarti. Nah, pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, bagian cerita kita ini hendak mengantar kita untuk bagaimana kita melihat wajah Allah Bapa. Bahwa sesungguhnya wajah Allah Bapa bukan kita melihat wajah secara jasmani, ya seperti wajah kita, atau kita melihat mungkin ya secara fisik, tetapi bagaimana kita melihat wajah Allah Bapa ini di dalam tindakan Allah di dalam kehidupan manusia. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Dia begitu mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mengasihi anak-anak sekalian. Dia mengasihi kita. Hanya karena oleh kasihnya sehingga Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dunia, untuk menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sungguh kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak terukur, kasih yang tidak terkira. Wajah di dalam karakter yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada. Ketika Allah begitu mengasihi kita, nah sanggupkah kita mengasihi Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita? Nah, kita mengasihi Tuhan Allah, kita wujudkan itu dengan bagaimana kita mengasihi sesama kita. Kita anak-anak mengasihi orang tua, sebaliknya orang tua mengasihi anak-anak, dan mengasihi sesama kita, saudara-saudara kita, baik yang seiman dengan kita maupun yang tidak seiman dengan kita. Kita mengasihi juga bukan karena satu kampung atau satu suku dan lain sebagainya. Karena kasih Allah tidak terbatas, kasih Allah kepada siapa saja. Sehingga kasih ini menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Wajah Allah bukan peristiwa nanti, tetapi wajah Allah adalah peristiwa kini. Sanggupkah kita di saat ini, di tengah situasi yang semakin sulit akibat pandemi, akibat masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Walaupun berbagai-bagai tantangan, tetapi jangan sampai kasih ini menjadi pudar dalam kehidupan kita. Nah, inilah wajah Allah Bapa yang ada pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagaimana kasih itu kita wujud nyatakan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kasih-Mu tidak terbatas adanya. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk mewujud nyatakan kasih itu. Baik di dalam keluarga kami, di tengah tugas kerja kami, bahkan di dalam pelayanan kami. Sesulit apapun situasi yang kami hadapi dan alami dalam hidup ini, jangan sampai kami tidak melakukan kasih Tuhan itu. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Mari Tuhan Engkau memberkati semua pendengar Klavo Sukacita di mana saja berada yang mendengarkan firman-Mu melalui channel ini. Biarlah mereka juga mengalami kasih karunia Allah dan mewujudkan nyatakan kasih karunia itu di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan memberkati kru channel Klavo Sukacita dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka di dalam menyiarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel ini.
Terima kasih Bapa di surga, kami taruh hidup kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pimpin kami di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, ampunkanlah pelbagai salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.